Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali dengan saya. Apa kabar saudara? Harapan saya saudara dalam keadaan sehat, baik, dan diberkati Tuhan. Ya, saya bertemu kembali dengan saudara dan saya senang sekali bahwa saya sehat dan harap saudara juga sehat, diberkati Tuhan, dan saya akan menemani saudara dalam acara Semangat Saja ya. Saya harap saudara tetap semangat dan selamat hadir di tempat ini ya. Saya di ruang pemirsa ini kembali. Saya senang bisa menjumpai saudara. Nah, saya akan melanjutkan apa yang saya sampaikan dalam pertemuan yang lalu, yaitu supaya kamu percaya itu ya. Supaya kamu percaya. Nah, tema ini menjadi tema kita karena yang lalu belum selesai ya. Jadi saya teruskan pada saat ini. Nah, saudara, saya harap saudara masih ingat apa yang saya sampaikan dalam pertemuan yang lalu. Injil itu hanya satu. Yang menulis Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya, dan sekarang ini kita belajar dari apa yang ditulis Yohanes. Cara menulisnya berbeda-beda. Cara menulisnya itu berbeda-beda ya, karena alamat yang dituju itu berbeda-beda. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Matius misalnya ya. Matius itu ditujukan kepada orang Yahudi ya. Kalau Matius ditujukan kepada orang Yahudi, Markus kepada siapa? Markus ditujukan kepada orang Romawi. Lukas ditujukan kepada siapa? Lukas ditujukan kepada orang Yunani. Kalau Yohanes, saya akan mengutipnya menurut bahasa saya. Yohanes bilang, saya menulis semua ini supaya kamu mengerti. Tetapi supaya kamu percaya. Jadi begini, saya menulis semua ini bukan supaya kamu mengerti, tetapi supaya kamu percaya, begitu ya. Jadi tujuan daripada Yohanes menulis ini supaya saya dan saudara percaya. Nah, supaya saudara ingat, mari saya mengajak saudara untuk membaca kembali Yohanes 20 ayat 26 sampai 31. Masih ingat itu ya? Yohanes 20 ayat 26 sampai 31. Kalau yang sudah mempersiapkan, terima kasih ya. Selamat datang semua yang hadir di sini ya. Ayat 26. 8 hari kemudian murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Kita teruskan ayat 20, pasal 21 ya, ayat 24 dan 25.
Dialah murid yang memberikan kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu per satu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Saudara, kita akan berdoa ya. Nah, saya kasih tahu bahwa Bapak Yohanes Sunaryo Santoso wafat ya. Jadi yang kita doakan yang lalu dalam pertemuan ini dipanggil oleh Tuhan ya. Nah, kita mendoakan keluarganya yang ditinggal supaya diberi penghiburan, diberi kekuatan ya, begitu ya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur bahwa kami mengadakan persekutuan di udara ini. Kami hadir di ruang pemirsa dan pimpin hamba-Mu. Kami mendoakan untuk Ibu Evi yang kehilangan suami Bapak Daniel Sunaryo Santoso dan sekarang masih disemayankan, dan kami berdoa supaya Tuhan memberi kekuatan, penghiburan kepada keluarga yang ditinggal. Tentu bukan hanya Bapak Daniel, tetapi saudara-saudara kami yang lain yang saat ini juga kehilangan orang yang dikasihinya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk yang sakit seperti Bapak Pendeta Sunarto supaya Tuhan sembuhkan. Kami percaya Tuhan akan menolongnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita sudah berdoa. Saudara, Bapak, Ibu, dan teman-teman saya, apakah teman-teman memperhatikan dengan sungguh-sungguh ya? Memperhatikan dengan sungguh-sungguh kalau kita membaca Injil Yohanes ya. Apakah memperhatikan sungguh-sungguh kalau kita membaca Injil Yohanes? Saya memperhatikan bahwa di dalam kitab Yohanes ini senantiasa ditulis kata percaya. Ya. Ditulis kata percaya. Bahkan kadang-kadang dalam satu pasal bisa diulangi 3 sampai 4 kali. Saudara, bagaimanakah menjelaskan kata percaya itu, saudara? Yang pertama, percaya adalah mengakui kebenaran. Itu kebenaran. Ya. Mengakui kebenaran itu kebenaran. Kalau saya membaca kitab Yohanes, saya menerima, saya mengakui bahwa yang ditulis Yohanes itu adalah kebenaran. Inilah percaya namanya, ya. Inilah percaya. Mbak Yanti Ungaran, ya. Saya bisa baca. Nah, saudara, yang kedua, saya menerima tokoh yang ditulis dalam kitab Yohanes ini. Saya menerima sepenuhnya. Siapa yang ditulis dalam kitab ini? Tidak hanya mengakui sebagai Tuhan yang menyatakan kebenaran, tetapi dia adalah merupakan Tuhan yang menjadi sesembahan saya. Saya menerima dengan sungguh bahwa dia menjadi bagian dari hidup saya. Saya percaya kepada dia. Nah, saudara, itu begitu ya. Jadi Yesus Kristus itu menjadi bagian daripada hidup saya. Di zaman sekarang memang banyak gereja yang memiliki anggota, bahkan ada yang ribuan ya saudara. Tidak di desa-desa yang dalam perintisan masih 7, 19, 20, masih di bawah 100 ya. Tetapi ada yang anggotanya sampai puluhan ribuan.
Tetapi sebagian dari mereka, saya tidak yakin bahwa mereka percaya kepada Yesus Kristus. Sungguh-sungguh. Mereka datang ke gereja karena Kristen. Ya. Tidak bisa menerima Yesus Kristus, masih percaya kepada yang lain-lain. Seperti itu, saudara. Nah, jikalau kita ke gereja tidak disertai percaya dengan sungguh seperti yang saya jelaskan tadi, maka tidak ada gunanya bertahun-tahun pergi ke gereja. Karena tidak akan menuntunnya masuk surga. Bahkan dia bisa saja tersesat. Karena bukan pemahaman apa yang diajarkan Yesus, bukan pemahaman apa yang ditulis dalam Alkitab, tetapi berdasarkan pemahamannya sendiri. Misalnya ada orang bilang sama saya, Injil itu saya sudah tahu semuanya. Tetapi ketika melihat kehidupannya, dia masih juga kedukun, dia masih juga membakar kemenyan di mana-mana, ya misalnya begitu ya. Jadi bertentangan tentunya. Nah, coba perhatikan apa yang ditulis Yohanes ini. Dan ini menjadi tujuannya. Mengapa Injil ini ditulis, saudara? Pasal 20 ayat 31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat. Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Saudara, Tuhan Yesus bukan sekedar manusia, tetapi dia juga Raja. Tidak hanya sebagai hamba, namun juga Putra Allah. Ini harus diketahui oleh saya dan saudara. Perhatikan ketika Tuhan Yesus berkumpul dengan murid-muridnya. Ya, ketika itu Tuhan Yesus berkumpul dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus tidak bertanya, bagaimana menurut kamu pengajaranku tadi? Tidak bertanya begitu. Bagaimana menurut pendapatmu? Kesan orang-orang ketika saya beritahukan tentang pandangan hidup yang benar? Tidak. Terus bagaimana tanggapan orang-orang mendengar khotbahku? Tidak. Bagaimana menurut kamu, Petrus? Tidak begitu, saudara. Tuhan Yesus juga tidak tanya tentang kesan orang terhadap mujizat yang telah dilakukan. Bagaimana tanggapan para murid dan orang-orang telah melihatnya mujizat yang telah dilakukan. Tidak. Yang ditanyakan Tuhan Yesus apa? Menurut orang-orang, siapakah aku ini? Jadi siapakah aku ini? Bukan apa yang telah dilakukan. Tuhan Yesus mau melihat tangkapan orang-orang atas apa yang dilakukan dan yang harus dilakukan. Ia mau melihat pandangan orang tentang siapa dirinya. Dan Yohanes ingin orang melihat bahwa dia itu Allah yang menjadi manusia. Itu tujuannya Yohanes begitu. Yohanes menulis tentang Yohanes Pembaptis sebagai saksi pembuka jalan kedatangan Sang Mesias yang akan datang. Dan di dalam Yohanes 1, 32, 33, ya, Yohanes 1 ayat 32, 33, saya baca ya. Dan Yohanes memberi kesaksian katanya, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Ayat 34, dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah Anak Allah. Jadi ketika itu Yohanes adalah saksi yang pertama. Yang berikutnya kita juga ingat waktu memanggil Nathanael, ya. Dan Nathanael disebut sebagai orang jujur di seluruh tanah Israel. Nathanael bingung bagaimana dia mengerti tentang dia. Tuhan Yesus menjelaskan bahwa ketika
ketika sebelum Filipus memanggil dia, Natanael di mana, Tuhan Yesus tahu dia berada di bawah pohon ara. Akhirnya karena Tuhan Yesus tahu siapa dia, maka dia menjadi saksi yang berikutnya. Ya, Yesus itu Allah dan Tuhannya. Nah, kita sudah melihat Yohanes Pembaptis dan Natanael. Sekarang kita melihat Petrus misalnya. Ketika itu Tuhan Yesus mengajarkan yang agak keras, sehingga orang-orang pada meninggalkan Tuhan Yesus. Nah, ketika itu murid-murid ditanya, kamu tidak meninggalkan aku? Jawab Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Saudara, Petrus menjadi saksi yang berikutnya. Lantas bagaimana dengan Tuhan Yesus sendiri melihat dirinya sekarang? Dan tadi orang-orang, sekarang dirinya. Kita membaca Yohanes 10 ayat 30 sampai 31, dilanjutkan 36. Tuhan Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Ayat 36. Masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah karena aku telah berkata, aku anak Allah. Ini pandangan Yesus terhadap dirinya. Jadi di sini Tuhan Yesus menyaksikan siapa dirinya dan juga menyaksikan berkaitan dengan kealahannya. Nah, kita lanjut ya. Sekarang melihat Marta, saudara Lazarus. Ketika dia dijelaskan tentang masalah kebangkitan, aku adalah kebangkitan dan hidup, jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Marta menjadi saksi selanjutnya. Nah, Marta menyaksikan tentang Tuhan Yesus sebagai Mesias anak Allah sama dengan Yohanes Pembaptis, Natanael, Petrus, dan Tuhan Yesus sendiri. Nah, sekarang kita coba melihat yang ragu-ragu, misalnya Thomas. Dalam pasal 14, akhirnya Thomas juga mengakui seperti yang lain-lain. Nah, saudara, Yohanes sendiri menulis begini. Pasal 20:31, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat. Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah. Dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Saudara, yang perlu diketahui mengenai Injil Yohanes ini, Injil Yohanes dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama itu pasal 1 sampai 12. Menulis apa yang dilakukan Tuhan Yesus, banyak mukjizat dilakukan, menjadikan air menjadi anggur misalnya, berjalan di atas air, memberi makan 5.000 orang laki-laki. Nah, mulai pasal 13 banyak perubahan terjadi, sampai pasal 16 Tuhan menyiapkan para murid yang akan ditinggal dan mereka akan menjadi saksinya nanti ketika Yesus sudah naik ke surga. Pasal 17 doa Tuhan Yesus, pasal 20 Tuhan Yesus bangkit dari kematian dan banyak menghibur para murid, pasal 21 berbicara berkaitan dengan masa depan. Saudara, yang menjadi pertanyaan saya terakhir adalah siapa di antara kita yang mau percaya kepada Tuhan Yesus ya. Tentu yang hadir di sini ya, di ruang ini pasti sudah percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh karena setia. Saya hadir, mesti hadir di sini ya. Ini ada beberapa teknik yang saya lupa mengerjakannya, sehingga untuk saat ini tidak kelihatan siapa yang hadir ya, walaupun sedikit sekali ya. Yang saya baca cuma Mbak Yanti saja ini ya. Nah, saya akan membacakan Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Di sini kalau menerima Yesus harus sungguh-sungguh, ya, percaya itu sungguh-sungguh.
Nah, percaya itu seperti apa? Ini ilustrasi saja. Seorang yang bernama Philippe Petit, ya Philippe Petit dari Prancis, ini ingin menggandeng gedung kembar WTC yang baru waktu itu kena tabrak pesawat itu. Tali itu dihubungkan antara gedung satu dan gedung yang lain. Nah, banyak orang menasihati, jangan mencoba-coba seperti itu. Kalau memang harus nekat, harus pakai sabuk pengaman. Tapi apa kata Philip? Memakai pengamanan itu berlawanan dengan pekerjaan saya. Kalau Anda ingin melakukan pekerjaan saya, harus melakukan dengan pasrah jiwa dan raga Anda. Tidak hanya termasuk itu, tetapi hidup Anda seutuhnya. Percaya itu seperti itu. Menyerahkan seutuhnya hidup kita, jiwa raga kita di tangan Tuhan Yesus Kristus. Nah, mari kita menyerahkan diri kepada Tuhan, percaya dengan sungguh-sungguh. Nah, kiranya menjadi berkat, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran, dan kiranya menjadi berkat bagi saudara kami ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Saudara, apabila saudara diberkati, saudara bisa like dan subscribe, bisa menulis komentarnya, ya baik yang di YouTube maupun yang ada di Facebook ini, ya. Dan apabila saudara ingin melihat, www.pidmedia.net, ya, www.pidmedia.net. Ya, di sini bisa kalau pokok-pokok doa yang khusus bisa menulis di Messenger, ya. Tim kami akan mendoakan, akan berdoa, ya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Tuhan memberkati.